Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Ismatul Ajija dengan NIM 223329, Program Studi Manajemen, kelas RA5 semester 6. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester UTS, mata kuliah Manajemen Produktivitas dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtui, SEMM. Baiklah, materi yang pertama di sini ada pengertian manajemen produktivitas. Pada dasarnya, kata produktivitas yaitu kata serapan yang dipinjam dari bahasa Inggris, yaitu productivity. Produktivitas terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu produk dan aktivitas. Seperti dikutip dari laman Dictionary Cambridge, sejak asal kata produktivitas adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk dan jasa. Umumnya merupakan kemampuan setiap individu, sistem, atau perusahaan untuk menghasilkan apa yang ingin Anda gunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Menurut para ahli yang memberikan definisi produktivitas secara mendalam adalah Peter Drucker dan James Juran. Mendefinisikan produktivitas sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan cara yang lebih cerdas. Bukan hanya dalam bekerja lebih keras, menurutnya produktivitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas hasil atau bagaimana pekerjaan yang dilakukan. Drucker menekankan bahwa dalam dunia bisnis, produktivitas bergantung pada inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia. Dalam konteks individu, produktivitas berkaitan dengan bagaimana seseorang mengatur waktu, energi, dan fokusnya untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Lalu selanjutnya di sini ada konsep manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan, target produktivitas, dan strategi untuk mencapainya. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi produktivitas. Lalu di sini yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menyusun sumber daya manusia, material, finansial, teknologi secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan produktivitas. Ini termasuk pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan koordinasi antar departemen. Lalu di sini yang ketiga ada pengarahan, yaitu membimbing dan memotivasi karyawan untuk bekerja secara produktif, komunikasi yang efektif, pelatihan, dan pembangunan keterampilan merupakan kunci keberhasilan dalam tahap ini. Lalu yang terakhir atau yang keempat di sini ada pengendalian, yaitu memantau kinerja, mengukur produktivitas, dan melakukan koreksi jika diperlukan. Penggunaan metrik dan indikator kinerja kunci atau biasa yang disebut KPI sangat penting dalam tahap ini untuk memastikan bahwa tujuan produktivitas tercapai. Lalu di sini juga ada jenis-jenis manajemen produktivitas. Ada 3 jenis produktivitas kerja, yaitu parsial, total, dan multifaktor. Produktivitas kerja dalam korporasi, organisasi, dan perusahaan sangat penting guna memberi hasil produksi semaksimal mungkin. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan senantiasa mengevaluasi terhadap tingkat produktivitas sumber daya manusia di dalamnya. Dengan evaluasi yang tepat, maka dapat meningkatkan produktivitas secara optimal. Banyak hal yang menentukan apakah SDM tersebut produktif atau tidak melalui pengukuran jenis produktivitas di bawah. Perusahaan bisa mengetahuinya, kemudian menciptakan budaya produktif juga akan memberikan dampak yang signifikan. Budaya kerja yang produktif untuk SDM bisa dimulai dengan program pelatihan dan sertifikasi pada bidang khusus. Hal ini menjadikan tenaga kerja mempunyai value yang berdampak baik meningkatkan hasil produksi perusahaan. Berikut ini apa saja sih produktivitas kerja berdasarkan jenisnya? Yang pertama ada produktivitas parsial, merupakan pengukuran produktivitas di perusahaan berdasarkan output total terhadap salah satu input produksi. Contohnya, sebuah perusahaan mengeluarkan sebanyak 200 hasil produksi per hari dengan 10 karyawan yang bekerja. Produktivitasnya berarti 20 produk tiap karyawan per hari. Lalu yang kedua di sini ada produktivitas total,
yaitu merupakan pengukuran produktivitas di perusahaan berdasarkan output bersih terhadap semua input faktor. Dalam pengukuran ini, perusahaan menggunakan semua faktor produksi untuk menghasilkan produk. Contohnya, tentang efisiensi dan efektivitas input faktor dan menghasilkan output hasil produksi paling optimal. Lalu di sini yang ketiga ada produktivitas multifaktor, yaitu berada di tengah antara partial productivity dan total factor productivity. Di mana multifaktor productivity merupakan pengukuran produktivitas di perusahaan yang menggunakan lebih dari satu input faktor. Contohnya, menghitung produktivitas hasil produksi terhadap input faktor tenaga kerja dan modal. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan lebih dari satu faktor, yaitu tenaga kerja dan modal kapital. Baiklah, materi yang kedua di sini ada pengertian ekivalensi persyaratan dalam membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan adalah kesamaan atau standar yang diterapkan dalam membandingkan perusahaan untuk memastikan bahwa perbandingan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai. Konsep ini memastikan bahwa perusahaan yang dibandingkan memiliki karakteristik yang setara dalam hal ukuran, metode akuntansi, industri, dan faktor eksternal lainnya. Lalu di sini juga ada beberapa aspek dari ekivalensi persyaratan, meliputi yang pertama ada kesamaan standar akuntansi. Perusahaan harus menggunakan standar akuntansi yang sama seperti IFRS atau GAAP atau PSAK. Jika standar akuntansi berbeda, maka perbandingan keuangan bisa menjadi bias karena perbedaan dalam pencatatan pendapatan, pengakuan biaya, dan kebijakan penyusutan aset. Lalu yang kedua ada kesamaan sektor industri. Perusahaan dalam industri yang berbeda memiliki model bisnis, margin keuntungan, dan struktur biaya yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan harus dilakukan antara perusahaan yang berada dalam sektor yang sama. Lalu yang ketiga ada kesamaan skala perusahaan. Perusahaan dengan skala yang berbeda, misalnya perusahaan kecil vs perusahaan multinasional, memiliki struktur biaya, strategi pemasaran, dan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, harus ada kesetaraan dalam hal ukuran dan skala operasi. Lalu yang keempat ada kesamaan metode evaluasi. Perbandingan harus menggunakan metode yang sama, misalnya rasio, keuangan, analisis SWOT, atau analisis tren keuangan, agar hasilnya bisa lebih valid. Lalu yang kelima, yang terakhir ada kesamaan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan situasi pasar harus diperhitungkan agar hasil perbandingan tidak bias. Misalnya, perbandingan kinerja perusahaan di negara dengan ekonomi stabil akan berbeda dengan perusahaan di negara dengan inflasi yang tinggi. Lalu materi selanjutnya juga di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan perusahaan. Dalam membandingkan perusahaan, terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan agar hasil analisis bersifat objektif, akurat, dan relevan. 3 faktor utama yang mempengaruhi perbandingan perusahaan adalah standar akuntansi, sektor industri, dan kondisi ekonomi. Ketiga faktor ini sangat menentukan bagaimana suatu perusahaan dilihat dalam perspektif finansial, operasional, dan daya saingnya di pasar. Materi yang selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi persyaratan ekivalensi. Perusahaan menghadapi banyak tantangan saat berusaha memenuhi standar ekivalensi untuk membandingkan diri dengan perusahaan yang lain. Di sini ada beberapa tantangan yang muncul antara lain yang pertama, kompleksitas regulasi. Lalu yang kedua ada perbedaan dalam struktur organisasi. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Lalu yang keempat ada kekurangan keterampilan dan yang terakhir adopsi teknologi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan, perusahaan perlu mengambil pendekatan yang strategis dan inovatif agar bisa memenuhi persyaratan ekivalensi dan tetap bersaing di pasar. Materi yang selanjutnya ada penyebab peningkatan produktivitas. Penyebab peningkatan produktivitas dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal sendiri mencakup
Yang pertama, tingkat pendidikan. Biasanya dengan tingkat pendidikan yang tinggi, orang atau pekerja akan mudah dimotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dalam menyelesaikan tugasnya akan mudah untuk meningkatkan produktivitas. Lalu, cangkupan yang kedua dari faktor internal ada kemampuan bekerja. Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak mengalami kesulitan, maka akan lebih cepat dan tepat untuk menyelesaikan tugasnya, dengan kata lain, meningkatkan produktivitas kerja. Yang terakhir, faktor internal juga mencakup skill atau keterampilan, yaitu di mana karyawan atau pekerja yang mempunyai skill atau keterampilan yang bagus, maka akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Lalu di sini faktor kedua yaitu faktor eksternal, yang dimana mencakup sarana dan prasarana pendukung produksi, lalu juga mencakup lingkungan kerja yang nyaman, lalu juga mencakup disiplin kerja dan kompetensi gaji dan upah. Faktor yang ketiga di sini ada faktor teknologi, yaitu penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas seperti irigasi berbasis sensor dan pemantauan pertanian berbasis data. Lalu juga contohnya ada penerapan konsep pertanian berkelanjutan juga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Materi selanjutnya yaitu dampak peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu tujuan utama dalam manajemen bisnis dan ekonomi. Lalu di sini ada beberapa dampak peningkatan produktivitas, di antaranya yang pertama yaitu dampak ekonomi, di mana peningkatan pendapatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan individu. Lalu juga pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu juga ada kenaikan standar hidup, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Lalu dampak yang kedua, di sini ada dampak sosial, di mana peningkatan kualitas hidup, yaitu peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu juga peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kesempatan bekerja. Lalu juga ada peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dampak yang ketiga di sini adalah dampak lingkungan, di antaranya itu pengurangan dampak lingkungan, yaitu peningkatan produktivitas dapat mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan teknologi yang lebih ramah dari lingkungan. Lalu juga yang kedua ada penghemat sumber daya, peningkatan produktivitas dapat menghemat sumber daya alam. Lalu yang terakhir ada peningkatan kualitas lingkungan, yaitu peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Dampak yang terakhir, yang keempat, yaitu dampak psikologis, di mana peningkatan motivasi, yaitu peningkatan produktivitas dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Lalu juga peningkatan kepuasan kerja. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kepuasan kerja, dan juga peningkatan keseimbangan hidup. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan keseimbangan hidup. Materi yang selanjutnya ada siklus produktivitas. Semans 1984 memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas untuk dipergunakan dalam usaha peningkatan produktivitas terus-menerus. Konsep siklus produktivitas yang dikemukakan ini terdiri dari 4 tahap kegiatan utama, yaitu yang pertama ada pengukuran produktivitas. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan perhitungan rasio output terhadap input untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran dapat dilakukan secara parsial, total, dan multifaktor, tergantung pada kebutuhan organisasi. Lalu tahap yang kedua ada evaluasi produktivitas. Setelah data produktivitas diperoleh, tahap evaluasi dilakukan untuk menganalisis kinerja saat ini dibandingkan dengan standar atau target yang diterapkan. Analisis ini membantu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, baik positif maupun negatif. Lalu tahap yang ketiga di sini ada perencanaan produktivitas atau planning. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi merumuskan strategi dan program untuk meningkatkan produktivitas. Perencanaan mencakup penerapan tujuan, penelitian metode, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai peningkatan produktivitas. Tahap yang keempat yaitu ada peningkatan produktivitas.
Tahap terakhir adalah implementasi program yang telah direncanakan untuk meningkatkan produktivitas. Ini melibatkan pelaksanaan tindakan perbaikan, pelatihan karyawan, dan pengawasan terhadap proses yang berjalan. Setelah implementasi, siklus kembali ke tahap pengukuran untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diambil, sehingga menciptakan proses peningkatan berkelanjutan. Materi yang selanjutnya di sini ada evaluasi produktivitas, pendekatan, dan metode. Evaluasi produktivitas adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi produktivitas adalah proses sistematis untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan hasil atau output dalam suatu periode tertentu. Proses ini bertujuan untuk mengukur kinerja individu, kelompok, atau organisasi, serta mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas guna meningkatkan hasil kerja. Lalu juga ada hal-hal yang perlu dinilai saat melakukan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu kemampuan beradaptasi. Indikator kinerja utama atau KPI karyawan yang pertama kali mesti dilihat adalah kemampuan mereka beradaptasi. Seperti yang kita tahu, semua industri itu sifatnya dinamis dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Jadi, perubahan itu akan selalu ada dan tidak bisa diprediksi. Lalu, yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Poin berikutnya yang perlu dinilai dari seseorang karyawan adalah cara mereka berkomunikasi. Hubungan dengan teman, sedivisi, atau di divisi lain harus terjalin dengan baik karena itu akan memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Lalu juga yang ketiga, manajemen waktu. Melihat bagaimana kinerja seseorang itu juga bisa dinilai dari cara mereka memanage waktu. Apakah mereka selalu bekerja lembur padahal tidak ada pekerjaan tambahan? Atau apakah mereka selalu terlambat menyelesaikan tugas karena satu dan hal lain juga? Informasi seperti ini yang perlu dicari tahu. Lalu yang keempat yaitu skill pekerjaan. Kemampuan sesuai deskripsi pekerjaan juga tak kalah penting. Ketika seorang karyawan bisa memantaskan tugas dengan baik, maka mereka tentu bisa bertahan di posisinya sekarang. Lalu yang kelima yaitu teamwork. Perusahaan itu tidak akan bisa sukses jika hanya dijalankan oleh satu orang. Maka lihatlah bagaimana setiap karyawan Anda jika dihadapkan dengan kerjasama tim. Apakah mereka orang yang sulit menerima masukan atau mereka selalu mengendalikan orang lain? Pertimbangkan juga hal-hal seperti ini. Lalu yang keenam ada kemampuan sesuai job deskripsi. Deskripsi pekerjaan adalah minimum skill yang harus dimiliki setiap karyawan. Kalau mereka tidak bisa, perusahaan bisa memindahkan posisi ke yang lebih sesuai. Lalu yang ketujuh ada kualitas kerja. Kualitas kerja jadi salah satu poin penting untuk mengukur seberapa bagusnya performa seseorang karyawan. Gimana cara dia mengerjakan tugasnya? Apa hasilnya sesuai ekspektasi? Kalau hasil kerjanya oke dan memuaskan, pasti ini akan jadi nilai plus buat mereka. Lalu yang terakhir, yang kedelapan yaitu rasa percaya diri. Kalau seorang karyawan bisa menunjukkan rasa percaya diri yang oke, itu bisa jadi tanda ia punya keyakinan dengan kemampuannya sendiri. Nah, kalau sudah menunjukkannya, mungkin karyawan tersebut akan lebih menghadapi tantangan kerja serta lebih aktif berkontribusi dalam tim. Materi yang keenam yaitu definisi perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan strategi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan output dari input yang tersedia. Menurut Smans 1984, produktivitas adalah rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Sementara itu, Sinungan 2009 mendefinisikan produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik, barang atau jasa dengan masukan yang sebenarnya. Lalu perencanaan produktivitas melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya yang pertama ada penetapan tujuan dan sasaran produktivitas yang jelas. Lalu yang kedua ada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas.
Yang ketiga, ada pengembangan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, alokasi sumber daya yang tepat. Dan yang kelima, pengukuran dan evaluasi hasil. Perencanaan produktivitas yang efektif memungkinkan individu atau organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas output. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang. Baiklah, materi yang terakhir yaitu konsep produktivitas. Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi. Tetapi produksi merupakan salah satu komponen dan usaha produktivitas. Selain kualitas dan hasil keluarannya, produksi adalah salah satu kegiatan yang berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan dengan volume produksi. Sedangkan produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya, masukan dalam menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan. Sejalan dengan fenomena ini, konsep produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas tenaga kerja. Tentu saja, produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi, dikondisikan, atau bahkan ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi komplementernya, seperti alat dan mesin. Namun demikian, konsep produktivitas adalah mengacu pada konsep produktivitas sumber daya manusia. Baiklah, materi yang terakhir yaitu sustaining produktivitas. Salah satu isu yang sering didengungkan oleh pengusaha adalah keberlanjutan usaha atau bisnis yang juga disebut sebagai business sustainability. Sebuah situasi yang menggambarkan kondisi perusahaan yang mampu bertahan setelah melewati berbagai proses jatuh dan bangun dalam bisnis. Ketika seseorang memulai sebuah bisnis, maka target besarnya adalah memiliki bisnis yang berkelanjutan atau yang biasa disebut sustain, sehingga dapat terus berkembang, tumbuh, hingga maju, memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh stakeholder dan masyarakat secara umum. Selain faktor produktivitas kerja sebagaimana dijelaskan di atas, lalu berikut juga ada 8 faktor lainnya yang mendukung keberhasilan menuju keberlanjutan usaha. Di antaranya yang pertama ada pengelolaan keuangan yang bijak. Lalu yang kedua ada inovasi produk dan layanan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, keberlanjutan sosial. Yang kelima, kepemimpinan yang berkomitmen. Lalu yang keenam, kepuasan karyawan. Dan juga yang terakhir ada risiko yang efektif. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.